Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, pagi hari yang cerah ini yang diiringi dengan sedikit hujan, ya, itu adalah suatu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita makhluk hidupnya agar bisa makan dan juga bisa minum, ya, karena tanaman itu membutuhkan air serta kita pun membutuhkan air. Ya, alhamdulillah, itu adalah suatu kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita, ya, dan bahkan kita tidak bisa menghitung ya berapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Ya, salah satunya adalah nikmat kita sehat walafiat, ya, sampai kita masih bisa belajar hingga saat ini. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk meneruskan pembelajaran kemarin, ya, untuk mata pelajaran akidah akhlak, ya, kemarin kita sudah belajar mengenai makna kalimat salam. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai ketentuan mengucapkan salam. Ya. Jadi kalimat thayyibah salam ini adalah suatu kalimat yang mengandung doa keselamatan atau kesejahteraan. Jadi kalimat salam ini sunnah diucapkan apabila bertemu dengan sesama muslim. Ya. Tapi bagi yang menjawabnya itu wajib. Seperti itu. Tapi biarpun sunnah, ya, ini adalah suatu kebaikan, suatu doa. Ya. Jadi biarpun sunnah, alangkah baiknya kita mengerjakannya, ya. Karena apabila kita mengerjakan pun tidak rugi, karena memang mendapatkan pahala, seperti itu. Ya, baik. Nah, ketika kita mengucapkan salam ini, ada banyak tempat di mana kita bisa mengucapkan salam. Entah itu masuk ruangan, entah itu mengawali pembicaraan, ya, atau bertemu dengan sesama muslim, ya, seperti itu. Namun yang seperti tadi dikatakan wajib, ya, untuk menjawab salam hukumnya. Jadi bagi orang yang mendengarkan salam itu wajib untuk menjawabnya. Dan kalimat thayyibah salam ini juga menjadi salah satu dari 6 hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, ya, di situ menyebutkan bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6. Yang pertama itu, jika kamu bertemu maka ucapkan salam, dan jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Lalu jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat, ya. Dan jika ia bersin maka ucapkanlah alhamdulillah dan doakanlah ia. Lalu selanjutnya, jika ia sakit maka jenguklah. Dan yang terakhir, jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya, masuknya untuk melayat. Seperti itu, ya. Ini mohon maaf apabila ada suara-suara yang bocor, ya, suara-suara musik dan lain sebagainya, harap dihiraukan, ya, karena memang keadaannya seperti ini gitu. Karena memang setiap pagi pun seperti ini gitu. Karena ya kita kan hidup bertetangga, jadi tidak sendiri. Kalau mau sendiri sunyi itu kan di hutan, seperti itu. Tapi karena kita hidup bertetangga, jadi harus saling memahami antara satu sama lain. Ya, kayak baik, dilanjutkan. Ini juga sedang hujan juga, ya. Jadi suaranya agak sedikit keganggu dengan suara hujan atau dengan suara musik dan lain sebagainya. Oke, dilanjutkan. Ada beberapa adab atau tata cara dalam mengucapkan salam, ya, yang dapat dilakukan seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Ya, salah satunya yang pertama adalah orang yang lebih muda memberikan salam kepada orang yang lebih tua. Nah, ini adabnya, ya, atau tata caranya. Dan yang kedua itu adalah orang yang sedang berjalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Nah, seperti kita contohnya bilang permisi, ya, assalamualaikum, itu seperti itu adalah adabnya atau tata caranya. Yang selanjutnya, sekumpulan orang yang memberi salam kepada sekumpulan lainnya yang lebih banyak jumlahnya. Ya, jadi ketika kita berjalan bergerombolan, ya, maka kita di situ ada adabnya atau tata caranya. Kita bisa mengucapkan salam kepada orang lain juga yang sedang bergerombolan. Jadi bukan berarti ketika kita bergerombolan, ketika kita jalan berkelompok, melihat kelompok lain, ya, terkadang ini sering terjadi di antara pelajar, yaitu malah menghasilkan yang namanya perpecahan antar saudara, ya, padahal sama muslim gitu. Tapi
karena jiwanya ini masih jiwa muda, ya maka sering terjadi itu seperti tawuran, berantem dan lain sebagainya. Itu jangan sampai seperti itu, karena dalam Islam itu mengajarkan kita itu harus cinta kedamaian, harus hidup dalam kerukunan. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah orang yang menaiki kendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Nah, ini apabila kita bertemu oleh guru kita ya atau teman kita ya. Biasanya kalau untuk bertemu guru itu ada adabnya tersendiri. Ya, ketika kita bertemu guru kita sedang jalan, maka kita bisa berhenti dahulu ya ketika kita naik kendaraan pribadi tentunya. Kalau misalkan naik kendaraan umum kan belum ya kondisinya tidak memungkinkan seperti itu. Nah, itu diwajibkan memberi salam gitu. Ya. Itu adalah salah satu ketentuan dalam mengucapkan salam. Oke, selanjutnya pentingnya mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam itu penting apa tidak sih? Ya, mengucapkan salam itu sudah sering kita dengarkan. Ya, bahkan sudah terbiasa ketika kita mendengar ucapan salam atau kita yang mengucapkan salam itu sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan sudah menjadi budaya. Ya, dan ucapan salam ini sudah bisa menilai seseorang bahwasannya orang tersebut sopan atau tidak, seperti itu. Ya. Baik itu biasanya kalau hal yang umum itu seperti kita memulai pembicaraan, memulai pidato dan lain sebagainya, ya memulai ceramah. Nah, itu diawali dengan mengucapkan salam. Lalu mengapa yang menjawab salam ini wajib? Ya. Ada alasannya mengapa yang menjawab salam ini adalah hukumnya ya dihukumi wajib. Yang pertama, sebagaimana Quran surat Az-Zariyat ya, dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, salam merupakan sapa resmi para malaikat, para nabi dan para rasul serta para penghuni surga. Ya, maka Allah pun berfirman, "Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tamu Ibrahim?" Ya, tamu Ibrahim ini adalah malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam, Ibrahim menjawab salamu. Ya, salamun salam. Ya, artinya mengucapkan salam ya. Ketika mereka datang, ya, maka mereka mengucapkan salam dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab salam itu. Maka mereka itu adalah orang-orang yang belum dikenalnya. Ya. Mereka itu orang-orang yang belum dikenal ya. Ya. Itu meskipun belum kenal, ya, walaupun itu sesama Muslim, ya kita juga harus mengucapkan salam seperti itu. Biarpun hukumnya sunnah dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya. Mengapa penting untuk mengucapkan salam serta menjawabnya? Lalu yang kedua, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai menjadi beriman, dan tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila dikerjakan kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini adalah salah satu perbuatan yang memang Rasulullah SAW ini memberitahu kepada kita semua. Mau nggak sih ya kita beriman? Gitu. Mau nggak sih kita saling mencintai antara satu sama lain ya? Mencintai di sini maksudnya dalam artian mencintai yang dalam Islam ya, bukan arti mencintai lalu memiliki suka dan lain sebagainya, bukan. Ya, seperti halnya kita mencintai Rasulullah, kita rindu akan Rasulullah, gitu. Dan dengan kita menunjukkan rasa cinta kita, nah, itu dengan mengucapkan salam dan menjawab salam, ya. Dan jelas bahwasannya ucapan salam ini dapat memperkuat jalinan silaturahmi. Ya, dengan kita sering mengucapkan salam, maka kita banyak saudaranya, mempererat tali silaturahmi, tali persaudaraan. Ya, dan ucapan tersebut merupakan salah satu hal yang bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada agama Islam. Ya. Dan kita bisa saling menjaga antara satu sama lain sama umat Islam. Dan kondisi bangsa Indonesia yang seperti ini, yang majemuk ya, yang banyak suku-sukunya, bahkan memiliki banyak agama ya, dengan mengucapkan salam, kerukunan di antara kita semua ini dapat terjaga dengan baik. Ya, meskipun tata caranya mengucapkan salam kepada orang yang muslim dan orang yang non muslim atau orang kafir itu berbeda gitu. Lalu hikmahnya ketika kita mengucapkan salam ini apa sih hikmahnya? Ya, Rasulullah SAW ini sudah memerintahkan kepada kita semua bahwasannya dalam mengajarkan agama Islam kapanpun dan dimanapun, terutama ketika bertamu ke rumah orang, ya, ke rumah orang lain, ya,
atau memulai suatu pertemuan dan setiap kali bertemu dengan sesama, ya, maka kita itu diharuskan mengucapkan salam, ya, disunahkan untuk mengucapkan salam dan menjawab salam, ini wajib gitu. Namun ada beberapa hikmah, ya, ketika kita mengucapkan salam dan orang lain menjawab salam, ini ada hikmahnya. Ya, hikmahnya apa saja sih? Yang pertama itu, dengan mengucapkan salam berarti kita mendoakan sesama manusia supaya hidup selamat dan sejahtera. Tapi digarisbawahi, ya, ketika kita mengucapkan salam kepada sesama muslim, assalamualaikum, ini kita mendoakan selamat. Selamatnya ini bukan hanya selamat di dunia, namun selamat di akhirat. Namun ketika kita bertemu dengan orang yang memang non muslim atau orang kafir, ya, ini ada tata caranya, ya. Kita bisa gak menjawab salam? Bisa, ya, cukup menjawab salam assalamualaikum gitu. Bahkan ketika mereka bertamu pun nggak ada yang mengucapkan salam. Biasanya mereka itu, ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang non muslim ini ketika bertamu atau bertemu itu pasti menyapanya dengan hal-hal yang jauh dari kata-kata salam. Ya, mungkin ada yang beberapa sudah mengalami ketika bertamu itu hanya bilang permisi, ya, seperti itu. Atau yang ada yang kerennya gitu, ada yang kerennya itu kurang paham juga. Ada yang bilang sepada atau apalah yang lain sebagainya gitu, bahasa kerennya, ya. Nah, tapi kebanyakan yang umumnya itu bilangnya permisi. Nah, itu jauh dari kata-kata salam, ya. Jadi kalau kita bertemu dengan sesama muslim, ya, mungkin kita akan mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau misalkan kepada orang yang non muslim atau orang kafir ini, kita bisa mengucapkan salam tapi tidak bisa sembarangan mengucapkan. Ya, salah satunya kemarin sudah dijelaskan assalamualaikum. Nah, itu aja, cukup seperti itu. Lalu yang kedua adalah terbiasa mengucapkan salam akan membuat kita menjadi rendah hati dan jauh dari sombong. Ya, karena kita itu saling mendoakan antara satu sama lain dan kita menganggap bahwasannya diri kita ini kurang sempurna. Itu. Lalu selanjutnya ucapan salam ini akan mempererat tali persaudaraan, ya. Dan mengucapkan salam akan menjauhkan kita dari permusuhan, ya, perpecahan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah membiasakan diri mengucapkan salam berarti menebarkan kasih sayang di antara sesama manusia. Nah, jadi dengan kita mengucapkan salam ini banyak hikmahnya, ya. Di sisi lain kita mendoakan, ya. Di sisi lain juga kita saling mempererat tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Seperti itu. Baik. Nah, untuk selanjutnya, ya, yang dapat kita pelajari dari hal yang sudah kita pelajari ini, ya, yang dapat kita simpulkan atau kita ambil manfaatnya dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah kalimat thayyibah ini adalah kalimat salam yang berarti keselamatan. Dan hukum mengucapkan salam adalah sunnah, namun yang menjawabnya itu adalah wajib. Pentingnya mengucapkan salam itu karena yang pertama merupakan sapa resmi para malaikat, para nabi dan para rasul serta para penghuni surga. Lalu yang kedua itu merupakan doa yang dapat mempererat rasa persaudaraan dan dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang selanjutnya, salam dapat diucapkan di mana saja, kapan saja dan ke siapa saja. Namun digarisbawahi, harus diperhatikan kepada siapa kita mengucapkan salam tersebut. Yang selanjutnya, beberapa adab dalam mengucapkan salam, ya. Ada beberapa adab. Yang pertama itu orang yang lebih muda ini mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Lalu ketika berjalan ini mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Ya. Lalu ketika kita sedang berjalan, ya, maka kita memberikan salam kepada sekumpulan orang yang lebih banyak dari kita. Lalu orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Seperti itu, ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran di bab ini, ya, tentang kalimat thayyibah salam ini sudah selesai. Yang selanjutnya untuk soalnya, ya, untuk mengerjakan tugasnya, boleh dikerjakan tugasnya, ya, di halaman 92. Ya, di halaman 92 itu kan ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Ya. Nah, nanti dikerjakan bagian A, bagian B, bagian A dan bagian B saja, ya. Nih di bukunya, ya. Ini ada di bukunya di halaman 92, ya, 92. Di sini ada soalnya, silang-silangan dikerjakan, ya. Lalu ini sama bagian B, bagian C-nya tidak usah. Kalau untuk yang bagian B boleh silahkan ditulis di kertas lembar, tulis jawabannya saja di kertas lembar, lalu disobek, ya, nanti diselipkan saja di bukunya, ya, agar tidak hilang.
Dan nanti tinggal dicek-cek saja seperti itu ya. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Iya, lalu selanjutnya apa tugasnya bagaimana kalau sudah mengerjakan, apakah difoto lalu dikirim ya? Tugasnya dikerjakan saja. Tugas dikerjakan ya. Nanti kalau sudah dikerjakan nanti akan dicek ya, akan sekalian dikoreksi nanti. Nah, ada waktunya nanti kapan nanti akan Bapak informasikan untuk mengumpulkan buku. Nah, sekalian Bapak cek dan Bapak nilai gitu. Jadi kerjakan saja gitu. Yang penting nanti ketika Bapak suruh kumpulkan, Bapak ingin nilai, itu kalian sudah mengerjakan. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullahu khair wa bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.